Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel KPM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan panduan atau tutorial yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Erase yang sejak awal tahun 2022 memiliki tampilan baru. Pada tutorial kali ini, di antaranya kami akan menyajikan yang pertama yaitu absensi. Bagaimana cara melakukan absensi pada sistem Erase yang sudah dapat dilakukan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah di setiap pertemuannya. Kemudian pengumpulan RTS atau RPP, kontrak perkuliahan, dan soal UAS yang tentu hal ini penting sekali sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai. Kedua hal ini penting sekali dilaksanakan setiap awal semester atau selama perkuliahan berlangsung dengan bertujuan guna memudahkan pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi perkuliahan di masing-masing fakultas atau prodi. Maka dari itu, silahkan Bapak Ibu simak video tutorial berikut ini. Untuk pertama kalinya, kita akan memberikan tutorial cara melakukan absensi melalui Erase. Ya. Pertama, kita masuk ke akun Erase dosen masing-masing dengan alamat erasenew.uin-suska.ac.id. Kemudian kita masukkan username dan password yang kita miliki, lalu login. Di sini nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan dashboard dari Erase. Nah, untuk yang pertama ini kita akan melakukan absensi, ya. Melakukan absensi oleh dosen dapat dilakukan secara mandiri dengan mengklik pada tab perkuliahan pada bagian ini, perkuliahan, kemudian kelas kuliah, pilih pada tab kelas kuliah. Nah, nanti di sini akan disajikan nama mata kuliah yang Bapak Ibu ampu yang sudah diberikan oleh prodi. Untuk melakukan absensi, Bapak Ibu bisa mengklik pada tanda biru panah ke bawah ini, kemudian detail absensi. Bapak Ibu bisa dapat melakukan absensi seperti ini di setiap pertemuan pengajaran, di setiap pertemuan perkuliahan. Nah, di sini ada 16 kali pertemuan. Misalnya pada minggu ini kita pertemuan pertama. Nah, absensi ini penting guna untuk melakukan monitoring supaya nanti untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke depan gitu ya. Monev perkuliahan. Karena hal ini penting sekali untuk perkembangan dari Fakultas Sains dan Teknologi maupun prodi Bapak Ibu semua. Misalnya di minggu ini kita masuk ke pertemuan pertama. Bapak Ibu bisa melakukan di sini ubah absensi pertemuan ya pada kolom 1, pertemuan 1 kita bisa klik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan tanggal. Misalnya kita masukkan tanggal perkuliahan untuk mata kuliah mikroprosesor, misalnya saya masukkan untuk pertemuan ke-8, ya. Ini tanggal 19. Nah, Bapak Ibu di sini juga bisa memasukkan pokok bahasan yang akan dilakukan atau bahasan yang akan diajarkan di pertemuan ke-8 ini apa gitu ya. Misalnya pada pertemuan 8 kita melakukan UTS. Kita tuliskan saja berita acara di dalam satu pertemuan itu di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengabsennya di sini seperti ini dengan memanggil nama Bapak Ibu mahasiswa yang Bapak Ibu ajar. Hadir, apakah atau izin atau sakit. Nah, ini bisa diubah. Misalnya hadir. Nah, ini bisa diubah satu-satu oleh dosen.
Kemudian jangan lupa untuk simpan. Nah, nanti tandanya akan semacam ini. Nah, kalau di akhir semester nanti pihak-pihak terkait seperti KPM, penjaminan mutu itu akan melakukan rekapitulasi cetak absen seperti ini ya di masing-masing prodi ataupun masing-masing fakultas. Nah, nanti di sini akan muncul materi pokok bahasannya apa yang kita ajarkan di situ di setiap pertemuan. Nah, jadi cukup mudah di dalam memantau perkuliahan Bapak Ibu untuk saat ini dan kedepannya menggunakan e-rise. Ini untuk yang pertama tentang absensi. Untuk yang kedua, tentu di awal perkuliahan Bapak Ibu perlu mengupload yang namanya RTS, kemudian RPP, kontrak perkuliahan, dan di akhir semester ini dimasukkan soal UAS atau soal UAS. Ini bisa dilakukan dalam satu platform e-rise ini. Jadi Bapak Ibu harus mengupload semua yang dibutuhkan di sini. Ya. Nah, ini perlu penting sekali karena proses monek perkuliahan itu kedepannya akan dilakukan menggunakan e-rise. Selain nanti menggunakan survei ataupun kuesioner yang disebar ke setiap mahasiswa. Nah, untuk mengupload ini cukup mudah. Kita kembali ke kelas kuliah tadi pada tab perkuliahan, kemudian masuk ke kelas kuliah. Lalu di sini ada RTS. Bapak Ibu ingin mengupload RTS atau RPP, tinggal klik saja di sini upload RPP. Nah, itu kita klik upload. Di sini ada tombol upload. Nah, nanti akan diarahkan ke folder tempat penyimpanan RPP-nya. Akan diarahkan ke tempat penyimpanan RPP seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya pemrograman web ya, RTS atau RPP kita upload. Kita tunggu, ini bisa dalam bentuk PDF ataupun Word. Tapi saya sarankan untuk bentuknya adalah Word. Nah, kemudian kita pilih satu-satu. Nah, ini ada terjadi kegagalan sepertinya. Mungkin harus PDF ya. Ini harus PDF yang diterima, misalnya di sini PDF. Nah, ini harus dalam bentuk PDF. Jangan lupa Bapak Ibu RDT, kemudian RDS, kontrak perkuliahan, ini Bapak Ibu bisa menguploadnya dalam bentuk PDF. Nah, itu cara menguploadnya. Soal UAS juga sedemikian rupa, upload di sini, kemudian seperti tadi upload soal UAS, silabusnya atau soal UASnya diupload, pilih dalam satu foldernya di mana, kemudian diupload. Nah, itu tadi mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 2 poin penting di sini untuk pelaksanaan monek ke depan yang insya Allah akan dilaksanakan mulai menggunakan e-rise. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.